Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari surga selalu melingkupi hati dan kepikiran dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Kemenangan di Padang Belantara. Terambil di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sini Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Nah, peristiwa ini terjadi sesudah Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes dan keluar dari air, langit terbuka dan terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Allah Bapa di surga menyatakan kepada Yesus dan orang banyak yang ada saat itu di sungai Yordan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Yesus adalah anak yang berkenan di hati Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pernyataan Allah Bapa yang menyatakan Yesus adalah anak yang kekasihi, segera Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara atau padang gurun. Di sini kita melihat ketika kita lahir baru, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan berarti tidak ada pencobaan, bukan berarti tidak ada ujian yang harus kita hadapi. Tapi di sini kita melihat ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dibawa Roh Kudus dipimpin untuk dicobai oleh iblis. Di sini kita melihat bahwa Yesus tetap disertai oleh Roh Kudus. Nah, kehidupan yang ada di padang gurun adalah suatu kehidupan yang sangat sulit buat manusia. Di mana padang gurun adalah suatu tempat yang kering, tempat yang tandus, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air. Dan di sana terdapat berbagai macam binatang-binatang berbahaya, binatang-binatang yang berbisa. Jadi ketika Yesus berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam, Yesus berpuasa dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan alam yang sangat tidak mengenakan. Yesus tetap menjalani puasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita, kita akan tetap dibawa oleh Roh Kudus, kita akan tetap dipimpin oleh Tuhan untuk melewati padang gurun. Jadi padang gurun ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan, seperti kita berada di padang gurun, kering, tandus, banyak binatang-binatang berbahaya di sekitar. Tapi kita percaya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita berada di dalam tuntunan Roh Kudus, kemenangan Tuhan pasti berikan buat kita. Peristiwa padang gurun ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka justru diperhadapkan dengan laut teberau. Seakan-akan tidak ada jalan. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Tuhan membelah laut teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Setelah melewati laut teberau, Israel diperhadapkan oleh padang gurun. Sehingga di padang gurun mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mengomel, mereka menggerutu. Sehingga mereka berkata kepada Musa, untuk apa Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Untuk membuat mereka mati di padang gurun? Tapi di sini kita lihat bukti penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Firman Tuhan katakan di dalam Nehemia 9 ayat 19, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Jadi di sini kita lihat ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun, Tuhan menyediakan mujizat buat bangsa Israel. Tuhan memberikan tiang awan untuk supaya mereka tidak kepanasan di siang hari, dan tiang api
untuk mereka tidak kedinginan di waktu malam. Jadi di sini kita melihat begitu besar kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan bukan hanya saja Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, tapi Tuhan memberikan manna kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat, walaupun bangsa Israel telah banyak melihat mujizat Tuhan, di mana Tuhan membelah laut teberau, di mana Tuhan memberi tiang awan, di mana Tuhan memberi tiang api, di mana Tuhan memberi manna, bahkan di mana Tuhan memberi air. Tapi tetap saja bangsa Israel bersungut-sungut, mengomel, menggerutu kepada Musa dan kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ternyata seseorang ketika melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, belum tentu mereka itu bisa berpaut hatinya dan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dasarnya hati mereka adalah hati yang degil, hati mereka hati yang keras, hati mereka hati yang suka mengomel, hati mereka hati yang suka menggerutu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau mungkin saat ini kehidupan kita seperti kita berada di padang gurun, firman Tuhan katakan, Tuhan membawa kita untuk melihat apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita, bagaimana perkataan kita ketika Tuhan membawa, Tuhan mengizinkan kita untuk kita berada di dalam padang gurun dunia ini. Apakah kita mau mengomel, apakah kita mau menggerutu, apakah kita mau mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan keadaan kita di sekitarnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melewati padang gurun. Sebenarnya tujuannya adalah merendahkan hati mereka. Tuhan mau agar bangsa Israel menjadi orang-orang yang rendah hati. Ketika orang memiliki kerendahan hati dan dia diperhadapkan oleh masalah, tantangan, dan persoalan, orang itu tetap akan selalu berpikir positif. Orang itu tetap akan selalu mengucap syukur. Orang itu tetap akan selalu percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini, peristiwa padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel itu menjadi pengajaran buat kita, untuk menjadi peringatan buat kita, bahwa dalam keadaan gersang, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terpuruk, penyertaan Tuhan tetap selalu ada atas kita. Jadi apapun yang saat ini kita alami, kita jangan seperti bangsa Israel, mengomel, menggerutu, dan memberontak kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan penyediaannya buat kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita juga berada di padang gurun, di situ juga kita akan melihat mujizat Tuhan. Di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan. Di situ kita akan melihat penyediaan Tuhan buat kita. Bangsa Israel dikatakan di dalam Nehemia 9 ayat 2. Nehemia 9 ayat 2, 40 tahun lamanya Tuhan memberikan mereka makan di padang. Bangsa Israel tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, bahkan kaki mereka tidak bengkak ketika berjalan. Jadi bukan Tuhan hanya saja mengurus makanan mereka, sampai kaki, pakaian, dan kasut mereka pun tidak rusak selama mereka berada di padang gurun. Luar biasa bukan penyertaan Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan buat bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Di saat kita menghadapi persoalan, di saat Tuhan mengizinkan kita berjalan di padang gurun, di situ kita akan pasti melihat mujizat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Asalkan kuncinya satu, kita tidak mengeluh, kita tidak mengomel, kita tidak memberontak. Karena ada banyak orang Israel yang justru mati di padang gurun. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun situasi yang kita alami saat ini, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang membuat kita tidak nyaman, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Roh Kudus akan selalu menghibur kita.
Yesus mengalami kemenangan di padang gurun. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti akan mengalami kemenangan. Padang gurun itu bukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel adalah tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan penuh dengan kelimpahan, penuh dengan madu, penuh dengan susu, penuh dengan hal-hal yang baik. Kita pun saat ini hanya berjalan melewati padang gurun. Tujuan akhir kita adalah Kanaan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan biarlah kiranya menguatkan kita supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita melewati padang gurun di dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan yang selalu memimpin kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memegang tangan kami melewati Tuhan padang gurun dunia ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hati yang rendah hati, sehingga ketika apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Biarlah perkataan kami, biarlah sikap kami mempunyai hati yang tetap bersyukur, hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Jauhkan kami dari setiap persungutan, jauhkan kami dari menggerutu, mengomel, dan berpikiran tidak baik terhadap Engkau Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Apapun persoalan masalah yang mereka hadapi, biarlah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang selalu menuntun dan membawa kepada kemenangan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, buat kota-kota dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami, pemimpin kami Tuhan, para setiap pejabat-pejabat yang ada, yang mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong karuniakanlah mereka hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan, roh takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada rakyat Indonesia ini Tuhan, hati yang rendah hati, hati yang penuh dengan rasa syukur. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan pemerintah yang ada, mereka mau tetap Tuhan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus tetap memelihara dan tetap menolong bangsa ini. Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka Tuhan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka iman yang teguh Tuhan, supaya di dalam menjalani padang gurun dunia ini kami tidak menyerah, karena kami tahu Tuhan ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami mau berjalan Tuhan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.